Kita berbicara mendidik anak di era yang namanya era milenial, di mana mindset anak-anak kita berbeda dengan zaman kita. Mereka cukup banyak yang terobsesi untuk memiliki happy life. Hidup ini mesti bahagia. Kalau saya ini baby boomer, ya kan kita ini punya paradigma misalnya kita bangga bahwa kita ini kerja keras, ya, wah, rajin kerja keras, gitu ya. Tapi milenial itu meneliti kita ini yang tua-tua ini. Kenapa sih yang umurnya 40-50 tahun ke atas itu kerjanya keras gitu ya, bergumul lagi gitu ya, penuh pergumulan gitu ya, karena salah jurusan ya. Coba angkatan saya ini ya, insinyur dagang bakmi, dokter jadi pendeta, insinyur jadi pendeta. Ada sebut aja pendeta terkenal tuh, ada insinyur Diko, insinyur Arifin, dokter Yanto, dan masih ada ratusan lainnya yang memang berbeda, memang jurusannya bukan teologi ya gitu, tapi jadi pendeta atau dalam kelompok yang lain ya sarjana hukum, jual properti, akhirnya dagang. Ya kalau isi otaknya berbeda dengan pekerjaannya ya tentu bekerja itu bergumul sekali dan kita bangga lagi dengan penderitaan kita. Nah, tentu generasi ini hidup pengen lebih baik, lebih bahagia dan tidak mau bergumul yang tidak perlu. Semua pekerjaan pasti ada pergumulannya, tapi bergumul yang tidak perlu itu nggak perlu. Kenapa? Karena salah jurusan, karena salah pekerjaan. Nah, itu cukup banyak terjadi di antara anak-anak milenial yang makanya orang tua kadang nggak paham. Kenapa ya anakku gonta-ganti jurusan gitu ya? Karena dia merasa bahwa jurusan ini salah, nggak sesuai dengan passion-nya, dengan nyawanya, dengan jiwanya. Karena itu kalau kita berbicara mau melahirkan anak menjadi juara kehidupan, maka sebenarnya Tuhan itu adil pasti. Saya punya konsep bahwa Tuhan saya itu adil, maka pasti akan memberi kesempatan setiap orang untuk menjadi juara. Tentu juara pada bidangnya masing-masing. Sehingga apakah setiap anak bisa jadi juara, Pak? Bisa. Ada yang juara bicara, maka jadi sales, jadi pembicara, jadi pendeta, banyak ngomong, karena memang dia punya kecerdasan berbicara. Ada yang juara marketing, ada yang juara saham karena analisanya kuat sekali, grafisnya kuat sekali, ada yang juara dagang, juara manajemen, ada yang juara bidang art. Maka melahirkan anak juara, kita akan berawal dengan keunikan anak. Yang nanti hari ini Pak Bambang Sumanjaya akan berbagi dari sisi DISC, lalu kita nanti perdalam di sesi tanya jawab, ya, sehingga nanti kalau ada yang bertanya mengejar lebih dalam mengenai DISC ini, nah di sini ada pakarnya kita hadirkan. Kalau dari sisi praktis pengalaman saya di bidang DISC dalam mendidik anak, ya nanti saya akan menjawab juga supaya kita dari sisi teori dan praktis itu imbang, ya. Jadi tidak salah secara teori, namun teori yang terbukti telah dijalankan. Supaya anak itu berhasil menjadi juara, maka tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari rancangan Tuhan. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengerti rancangan Tuhan? Maka saya memberikan ilustrasi itu seperti ini ya. Kalau dalam gereja mungkin kita biasa dengan istilah-istilah panggilan hidup. Tuhan pasti memanggil kita dengan tujuan tertentu. Lalu gimana caranya kita bisa mengerti panggilan hidup ini gitu. Nah, ini ada metode tradisional gitu ya, namanya metode coba-coba. Saya ini mau jadi apa ya? Ya nggak tahu, saya coba jadi penginjil, stres, nggak dapat jiwa-jiwa, akhirnya ya sudahlah coba jadi bagian pengajaran. Wah, supaya boleh ngajar kuliah dulu, kuliahnya juga stres gitu. Setelah lulus kuliah ngajar, yang diajar juga stres karena nggak pinter ngajar. Akhirnya waduh sadar nih bukan panggilan saya. Kalau gitu tak ganti dah jadi gembala gitu. Wah, menggembalakan dengan penuh pergumulan, akhirnya diberontak, ditanduk sama jemaatnya, stroke hampir mati, nggak jadi mati. Waktu hidup lagi, sadar ini bukan panggilan saya. Wah, mungkin apa ya, penginjil nggak cocok, pengajar nggak cocok, gembala nggak cocok. Kayaknya saya jadi pendoa syafaat nih. Wah, cocok ketemu. Ya, pas ketemu udah tua, mati gitu ya. Jadi ini perjalanan mencari panggilan ini lama banget gitu. Atau dalam bidang sekuler ya, saya juga nggak tahu Pak panggilan saya itu apa. Saya sudah berdoa puasa, minta didoakan sama Pak Pendeta, tapi kok jawabannya nggak jelas ya. Saya coba saja Pak, saya coba dagang.
Wah, stres, nggak laku-laku, saya nggak pada dagang, Pak. Modalnya habis. Ya sudah, saya jadi pegawai saja. Jadi pegawai kok ya stres, Pak. Akhirnya saya coba, Pak. Mimpin pabrik, pabriknya orang lain. Waduh, ternyata, Pak, mimpin 1000 buruh itu, saya stres, stroke, hampir mati, Pak. Nggak jadi mati, sembuh. Wah, kalau mungkin saya coba terakhir dah, gitu, HRD. Wah, cocok. Pak Cocok udah tua, pensiun, mati lagi, ya kan. Ini namanya metode coba-coba, gitu. Ya, milenial nggak ada waktu untuk coba-coba. Waktu berjalan dengan cepat sekali. Maka gimana membuat anak punya karier langsung dari awal itu sudah tepat. Mungkin nggak? 100% mungkin. Pasti bisa. Nah, firman Tuhan itu berkata bahwa anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Bukan pahlawan kalau melemparkan panah itu sembarangan. Kesana kemari nggak kena sasaran. Itu bukan pahlawan, itu orang bodoh gitu ya. Maaf saya bicara kasar gitu ya. Tapi ayo mari kita menjadi orang tua yang bijaksana, yang tahu anak ini accounting jebret cocok, anak ini marketing pas itu. Ini anak satu lagi nih, dagang mantap. Wah, itu kita punya anak 12 bisa bahagia itu. Tapi kalau anaknya nggak pas gitu, 2 anak aja stroke, saudara. Sekolahnya pusing, kerjaannya pusing, banyak masalah gitu. Bukan banyak masalah gitu ya. Gimana kura-kura suruh belajar terbang. Malah anaknya merasa bodoh, gurunya stres juga. Nah, maka mari kita belajar secara ilmiah. Atau saya berikan ilustrasi seperti ini. Ya, ilustrasi saya adalah spesifikasi produk. Oke. Kalau produk paling enak sekarang ini gadget lah ya. Ini gadget saya ini sengaja saya bungkus supaya mereknya nggak kelihatan. Merek Cina, saudara ya. Tapi ini nggak sampai 2 juta ini harganya. Hasilnya sudah masuk program inspirasi di live channel TV loh, saudara. Ini kameranya kinclong, videonya bagus, saudara. Jadi ini untuk syuting bisa juga, saudara. Jadi kenapa? Karena setiap produk itu ada spesifikasinya. Ya, ada yang harganya 2 juta, ada yang 25 juta itu iPhone terbaru gitu ya. Wah, harddisknya aja kayak laptop saya kalah besar, 500 giga gitu. Tapi kalau Anda nggak perlu kegunaan-kegunaan yang ditawarkan sama iPhone 11 kan nggak perlu. Jadi produk itu dibuat dengan spesifikasi. Oh, ini mau dipakai untuk syuting biar nggak goyang, maka dibikin kamera yang kameranya anti shake gitu ya. Jadi kita syutingnya sambil lari gitu, hasilnya stabil gitu. Kalau ini enggak, harus pelan-pelan ya kan, pelan-pelan gitu. Tapi ada yang sudah dikasih kameranya atau disambung dengan GoPro yang ada anti shake-nya, maka sambil lari ngambil video, wah dia nggak goyang, maka kameranya begitu ya. Atau yang iPhone yang baru kan 3 kamera, ada yang depan, ada yang belakang, 3 kamera lagi, ada wide angle, ada short angle, waduh itu untuk broadcast cocok banget gitu. Tapi ya 20 juta. Kalau Anda nggak mau pakai untuk begitu kan nggak perlu. Jadi produk itu dibuat dengan spesifikasi tertentu untuk tujuan tertentu. Si pembuat produk ini sudah tahu, saya mau rancang produk untuk kegunaan ini dengan spek ini, sehingga nanti kualitasnya seperti ini, harganya begini. Untuk tujuan yang lain, speknya ini, harganya segini. Nanti produk ini ada speknya, yang waktu dibuat, sebelum dibuat, tujuannya sudah ada. Nah, saya yakin Tuhan itu bikin kita manusia. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Rencana masa depan yang penuh harapan. Tuhan membuat kita dengan sebuah rencana dan panggilan yang unik dan jelas. Kita bukan produk gagal, bukan produk sampingan. Tuhan menenun kita karya Tuhan, karya seni yang sengaja. Dan untuk tujuan tadi, calling panggilan tadi, Tuhan ciptakan spesifikasi kita. Jadi sekarang, kalau kita mau mengerti panggilan, anak saya ini panggilannya apa, atau saya ini panggilannya apa? Anda masih mau pakai metode coba-coba seperti zaman kuno itu, yang membuat orang banyak salah hidupnya, stres, stroke, lalu mati sebelum waktunya? Atau kenapa kita nggak belajar dengan spesifikasi, spek? Yang pasti spek saya, spek anak saya, itu Tuhan yang ciptakan. Sehingga kalau dengan teknologi, berbagai ilmu, yang selama 2 sesi ini akan saya sampaikan. Itulah ilmu mempelajari spek manusia. Dengan spek itu,
Sehingga anak kita ngerti, ini anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini speknya seperti ini. Spesifikasi ini tuh tujuannya untuk ini. Kok saya yakin ya, itu mengarahkan anak tepat kepada sasaran, tidak pakai salah. Nah, itulah gunanya kita belajar. Ya, kalau nggak seminar ya kita nggak ngerti. Ya, kadang khotbah kan nggak sedalam kalau kita seminar. Jadi pola pikirnya sederhana, bahwa panggilan, ya, bahwa sebuah produk peruntukannya sesuai dengan spek. Mencari panggilan susah, kenapa nggak cari spek? Ya, maka kita akan menemukan panggilan, gitu ya. Tapi kalau ada yang, Pak, saya mau gaya karismatik, Pak, saya mau cari pendeta yang bisa dengar suara Tuhan gitu, lalu saya bawa anak saya ke sana. Jadi nanti Pak Pendeta biar berpuasa 40 hari gitu, mereka yang bergumul, lalu yang bilang, satu ini dokter, ini insinyur gitu, ya nggak apa-apa. Kalau pendetanya nggak salah dengar suara Tuhan. Kalau salah dengar lo, anak lo menderita lo puluhan tahun, salah jurusan, gonta-ganti jurusan, habis berapa ratus juta untuk pindah-pindah jurusan. Saya tidak meremehkan hamba Tuhan yang peka dengan suara Tuhan. Tapi ada baiknya, sudah dites secara ilmiah, spesifikasinya apa, ini cocoknya jadi dokter, bawa tuh ke pendeta, supaya dia diberkati menjadi seorang dokter. Jadi menurut saya itu lebih bijaksana. Ya, nah saya lanjutkan sedikit. Setelah itu nanti anak saya akan bersaksi. Kalau sudah ketemu spesifikasi produk, ya kita tahu peruntukannya. Kita sudah mengerti keunikan anak, kita bisa mengarahkan ke arah yang tepat. Jadi saya punya anak 3, yang nomor 1, saya nggak perlu ceritakan banyak, karena nanti dia akan bersaksi. Saat ini dia menjadi pembicara di Trend Watching, untuk menjadi head Trend Watching Academy Asia. Ya. Nomor 2, nah ini saya rencananya menghadirkannya bukan dalam paket 2 sesi ini, tapi bulan Agustus saya masih mau membujuk anak saya. Untuk tema yang memang kesaksian dia nanti akan pas banget dengan temanya, ya, mengenai game adiktif. Nomor 3, ini dia nanti akan kesaksian minggu depan, ketika kita berbicara lebih jauh mengenai keunikan anak dari sisi personality, ya, karena nanti dia kesaksiannya supaya pas, ya. Jadi, nah, orang tua itu tugasnya membantu anak mengenal keunikan dirinya. Sisi positif, minat, bakat, dan kemampuannya. Maka akan menjadikan anaknya luar biasa. Seberapa luar biasa? Nah, saya kasih pendahuluan dulu. Anak saya itu ya IQ-nya rata-rata. Ya, saya 117, istri saya juga sekitar itu, sarser. Naik-naik 119 kalau mood psikologisnya bagus. Jadi di bawah 120. Di Indonesia ini kalau mau ikut akselerasi, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, itu IQ minimal 120. Dan jutaan anak Indonesia bisa ikut. Anak kami nggak ikut. Ya, dan nggak bisa, IQ-nya di bawah 120. Ya, anak pertama. Dan saya nggak mungkin dong marah sama anak saya. Kenapa? IQ di bawah 120. Ayo, kenapa? Begitu. Anak saya pasti menjawab, genetik. Jadi, daripada dijawab begitu, ya saya nggak marah. Gitu ya. Tapi dengan IQ yang menurut saya tidak istimewa, 160 gitu kan, itu kan hebat banget. Normal aja, gitu. Tapi dia menjadi juara dari kelas 1 SD sampai 3 SMP. Lalu kelas 3 SMP ke Singapura, ya, program namanya ASEAN Scholarship yang selalu diperpanjang sampai akhirnya lulus dari NUS, ya, udah 2-3 tahun lalu, ya, sekarang sudah bekerja. Ya, itu dari saya sesi pertama sampai di sini. Nanti anak saya akan memberikan kesaksiannya, bagaimana dia mencapai prestasinya dan sebagainya. Nanti saya akan sambung lagi. Terus nanti ganti Pak Bambang Sumanjaya, setelah itu kita akan masuk tanya jawab. Ya, jadi silakan Nia, silakan bersaksi. Ini anak saya yang pertama tadi, yang saya kasih fotonya masih foto zaman jadul. Foto waktu dia masih kecil ya, masih jangankan anaknya ya, coba sekali lagi. Saya ambil fotonya lagi ya. Ini foto saya paling kiri tahun 95 ya.
Itu anak saya masih umur 6 tahun, 5 tahun, saya bawa ke Singapura. Kami nggak punya duit loh, kami nabung, bisa beli tiketnya. Saya nginep di pastori gereja, karena Pak Johan Handoyo itu sahabat saya tahun 90-an, jadi waktu 95 saya ke sana, saya nginep di pastori gereja. Yang penting bisa ke Singapura untuk membuat dia punya impian. Jadi kalau Anda perhatikan foto 95 ini, boleh anak saya, boleh saya, apa kesannya? Kesannya penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan tuh maksudnya mesake. Ya di sini ada Pak Rompis yang ketemu saya tahun 90 ya Pak. Saya guru sekolah minggu di Karsa, ke gereja sama Ibu Min. Ke gereja aja saya nebeng itu Pak, naik mobil ke Bintaro sama Pak David, saya di nebeng-nebeng. Saya itu masih hidup nebeng-nebeng. Kemana pergi nebeng-nebeng orang yang punya mobil. Jadi kami hidup dari bawah. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati kami. Ya, silakan Nia untuk kesaksiannya dan berkati. Oke, ya, halo semuanya. Aku namanya Nia, anaknya Pak Jarod, dan kali ini diminta untuk kesaksian buat sesi yang ini. Aku cuma mau share aja sih gimana dari kecil sampai sekarang bisa sukses, itu prosesnya gimana. Jadi yang kayak tadi Papa udah cerita, pas kecil kan masih nggak tahu ya mau jadi apa gitu waktu gedenya, dan nggak ada yang kayak cita-cita yang kuat banget lah, kayak biasa teman-teman yakin mau jadi dokter atau mau jadi insinyur gitu. Aku dulu sih nggak gitu kepikiran mau jadi apa. Cuman yang aku ingat yang di foto Papa tunjukin tadi itu, kita masih kecil pergi ke Singapura, terus aku kagum banget, ini Singapura bagus ya gitu, bersih. Terus Papa bilang, mau nggak sekolah di Singapura gitu, sekolah ke luar negeri. Terus aku mikir, iya ya, asik juga kayaknya sekolah di luar negeri gitu. Nah, terus mulai kan Papa bilang, iya, tapi Papa nggak ada duit. Terus ya ini gimana sih? Bilang mau suruh keluar sekolah di luar negeri, terus nggak punya duit. Jadi gimana gitu? PHP gitu kan. Jadi terus Papa bilang juga, kasih penjelasan, kalau misalnya Papa nabung pun, terus bisa punya duit sekolahin kamu ke Singapura, kan masih ada Bena, masih ada Levin gitu. Nanti gimana? Tiga-tiganya nggak bisa kalau semuanya bayar. Jadi kamu mesti cari beasiswa kalau memang mau sekolah di Singapura gitu. Kalau misalnya dapat beasiswa kan adil gitu, itu kamu yang usaha sendiri. Jadi ya udah, akhirnya pas kecil masih nggak tahu eventually mau jadi apa, cuman ditanemin cita-cita itu kalau misalnya mau sukses kuliah di luar negeri. Jadi mulai aku sekolahnya rajin untuk mencapai cita-cita yang itu gitu. Jadi rajin belajar, ikut les segala macam gitu, biarpun males, kayak ngantuk, capek, tapi ya udah ditekunin aja. Dan ya aku percayanya sih kalau kita lakuin yang terbaik, Tuhan kan yang buka kesempatannya gitu. Jadi pas aku SMP 3 itu ada tes beasiswa untuk ke Singapura dari sekolah, terus aku coba apply dan puji Tuhan dapet. Jadi angkatan pertama dari sekolah itu yang pergi ke Singapura waktu umur aku masih 15 tahun gitu. Jadi aku dari situ juga lihat kayak, wah berarti bener ya kalau misalnya ada cita-cita, jadi semangat belajarnya, terus cita-cita tercapai juga rasanya kan kayak accomplish gitu, kayak jadi perasaannya berasa bangga sama diri sendiri juga, terus nyenangin orang tua, nyenangin jadi berkat juga buat orang lain. Jadi akhirnya ya udah aku pindah ke Singapura. Dan di Singapura tapi beda banget. Kalau dulu Papa cerita dari SD sampai SMP 3 itu selalu juara 1. Kalau di Singapura tiba-tiba semua orangnya pinter banget gitu. Jadi ya struggle lagi, kayak berasa kayak orang biasa gitu. Jadi mulai cari cita-cita baru. Oke nih, aku sekarang maunya ngapain gitu. Dan kalau menariknya karena beda society kan. Kalau di Indonesia orang-orang malas, jadi cita-citanya mau rajin, belajar, sukses. Kalau di Singapura kebalikannya, orang-orangnya terlalu rajin, tapi mereka belajar doang gitu. Jadi aku punya cita-cita, ya sebenarnya bukan cita-cita yang jangka panjang, lebih kayak aku bilang, Tuhan, aku mau bisa nilainya oke, bagus, tapi juga tetap bisa bergaul, punya banyak teman, bisa pelayanan. Karena kalau di Singapura, aku tinggalnya di asrama, dan itu
semuanya orang-orang yang dapat beasiswa juga dari Cina, dari Malaysia, Vietnam. Kalau hari Sabtu Minggu mereka bangun pagi langsung pergi ke study room belajar seharian gitu. Dan aku mikir kan nggak seharusnya kayak gini gitu. Harusnya balance. Mungkin karena aku juga ya kan, kalau tadi Papa bilang setiap orang ada beda-beda karakternya. Kalau aku kan INFP, itu orangnya naturally kayak leader gitu. Aku pengen berorganisasi, pengen memimpin, pengen berinteraksi. Jadi nggak puas gitu kalau cuma belajar terus, mesti belajar terus seharian. Jadi akhirnya ya itu cita-citanya belajar rajin, tapi juga bisa bergaul, berorganisasi. Jadi karena itu juga temannya jadi luas dan bisa aku ikut dulu mimpin production musical gitu, bikin kayak apa ya, pertunjukan gitu yang dihadiri Nuansa ya. ya nuansa, dihadiri ratusan orang, dan kita punya budget sampai 600 juta, jadi 60,000 SGD untuk bisa bikin musicalnya gitu. Jadi itu suatu kesempatan platform yang kayak cukup membanggakan, sampai kita dapat orang kedutaan datang gitu dan dapat recognition yang lumayan oke. Jadi ya itu aku diajarin banget sama Papa perlunya punya cita-cita dan satu-satu. Jadi pas kalau kecil cita-citanya mau ke Singapura, udah sampai ke Singapura nanti challenges-nya beda lagi, cita-cita berikutnya mau apa lagi, mau aktif berorganisasi kah atau mau jadi apa gitu. Terus nanti udah berhasil lagi, pas lulus kan mau kerja, bingung lagi mau kerja apa, cuman ya ingat-ingat lagi, oh kalau misalnya karakter aku tipenya INFP itu cocoknya jadi leader, cocoknya di depan, di panggung, menginspirasi orang gitu. Jadi akhirnya juga aku cari kerjaan yang cocok sesuai sama yang aku suka gitu. Dan puji Tuhan bisa ketemu juga pekerjaan di Trend Watching yang nggak terlalu korporat, tapi lebih fleksibel dan banyak kesempatan untuk public speaking ya. Jadi aku kemarin ini udah di Trend Watching sekitar 3 tahun dan udah dipercayain buat terbang ke macam-macam negara, ke US, ke Cina untuk kasih presentasi di conference gitu, ngomongin soal metode inovasi dan tren-tren konsumen global. Dan sekarang juga puji Tuhannya lagi di masa pandemi ini, tadinya mau pekerjaannya sempat di-cut gitu karena perusahaannya struggle, tapi akhirnya dipercayain role yang baru, malah jadi bisa head of academy secara global, bikin metode baru untuk gimana perusahaan-perusahaan bisa meluncurkan inovasi-inovasi baru gitu. Jadi ya itu sih semuanya aku percaya karena dari kecil udah dipupukin, diajarin punya cita-cita, berusaha, terus tercapai, bikin cita-cita baru lagi. Jadi ya gitu aja terus gitu, terus semangat, terus ada tujuan yang berikutnya gitu. Oke, ya, thank you. Ya, jadi kalau mau dibuat secara teori gitu ya, yang banyak sudah beredar, ada buku-buku itu namanya purpose driven life. Hidup ini digerakkan oleh tujuan. Nah, konsep itu kita bawa dalam parenting. Nyuruh anak belajar itu susah. Tapi ketika anak bisa berhasil kita tanam cita-cita, cita-cita bisa spesifik. Misalnya dari kecil sudah jelas gitu ya. Kalau anak saya nomor 3, nanti yang minggu depan akan kesaksian, dia dari kecil udah jelas, dia mau arah art gitu. Nah, itu bisa ya, dokter, art, atau mungkin pemborong, atau insinyur. Nah, itu kalau anak punya cita-cita, dia tentu akan belum nggak langsung rajin, namanya anak males, capek gitu ya. Tapi nanti begitu dia capek, ya sudah istirahat ya. Nanti kalau nggak capek belajar gitu. Kan menjadi dokter. Jadi cita-citanya itu dijadikan alat motivasi, di mana alat motivasi itu di dalam dia, yaitu cita-citanya. Kalau alat motivasi itu uang, gitu kan itu di luar dia. Jadi alat motivasi terhebat itu sesuatu yang di dalam dirinya yang menjadi tujuan hidupnya. Maka kalau orang anak punya cita-cita, dia akan mengejar cita-citanya. Jadi anak saya dulu saya komporin ke Singapura gitu kan. Begitu dulu udah sampai pengen banget bikin poster cita-cita. Jadi cita-cita yang divisualisasi. Seperti kalau saya dulu ikut sales, marketing, achievement, dan segala macam, itu kita diajari kan poster cita-cita.
pengen rumah, gambar rumah ditempel, pengen keluar negeri, gambar luar negeri ditempel, Paris ditempel gitu kan. Lalu dikompori, kamu bisa, asal omsetnya 2 kali lipat, 3 kali, wah itu kita dikasih poster cita-cita. Nah, pola seperti itu saya gunakan dalam parenting. Jadi ketika anak pengen keluar negeri, itu foto waktu pergi ke Singapura itu di print gitu. Lalu sama anak saya ditaruh depan meja belajar. Dia sendiri yang tulis, bukan saya. Mau sekolah ke Singapura. Jadi kalau suatu saat dia lagi malas belajar gitu kan, ya nggak apa-apa lah. Tapi bisa nasihatnya, tuh mau kan ke Singapura gitu. Sampai dia mau banget. Begitu dia mau banget gitu. Tapi Bapak nggak punya duit. Gimana sih? Bisa, nggak punya duit bisa. Kalau kamu dapat beasiswa, itu kelas 1 SD itu dia belum tahu apa itu beasiswa. Tapi beasiswa ini menjadi pembicaraan, ya, menjadi topik yang diangkat. Beasiswa itu sekolah gratis. Mana bisa sekolah gratis? Bisa kalau kamu pinter, kalau nilainya bagus. Kalau rajin kan nilainya bagus walaupun nggak pinter. Jadi itu menjadi pembicaraan sampai akhirnya menjadi tujuan hidup. Jadi saya mau dapat beasiswa. Sudah, itu menjadi alat yang paling mudah untuk memberikan motivasi. Jadi nyuruh anak belajar itu susah, tapi sekali dia punya motivasi, sekali dia punya tujuan, itu adalah self-motivation. Nah, saya lanjutkan sedikit mengenai cita-cita. Ya. Lalu kita akan belajar cita-cita apa yang cocok buat anak kita. Jadi sekarang saya kasih lagi satu kesaksian. Ya. Ini anak saya nomor 2, jadi saya wakili, saya yang menyaksikan. Dia pernah ada game adiktif, ya, susah bangun, sulit konsentrasi, malas menulis, malas bergerak, malas berbicara, temannya sedikit, ditanya nggak jawab, nggak ada kontak mata, itu karena game adiktif. Nah, mengenai sembuh dari game adiktif, kita akan bahas dalam seminar di bulan Agustus, ya. Tapi hari ini biar fokus mengenai menjadikan anak juara kehidupan. Nah, bagian dari cerita ini cuma saya angkat awalnya saja, bahwa dia sempat bermasalah akademis sampai hampir nggak naik kelas. Lalu gimana supaya anak ini bisa mencapai prestasi yang hebat, menjadi juara? Maka waktu itu anak saya bawa tes ke psikolog, ya, yang dites secara DISC. Ya, nah hari ini Pak Bambang nanti Sumanjaya akan memberikan dasarnya, ya. DISC itu kalau kolerik itu dominan, I intim itu berarti sanguin, S stabil itu berarti plekmatik, C cermat itu berarti melankolik. Jadi itu istilah yang sama. DISC. Ada yang menggunakan istilah foto karakter, ya kolerik itu merah, ya. Sanguin itu kuning, plekmatik itu hijau, melankolik itu biru atau ungu. Jadi waktu itu anak kami dites. Dari hasil tes itu maka ketahuan, oh anak nomor 2 ini positifnya ini. Nah akhirnya kami fokus pada sisi positifnya. Kan sebelumnya kami tuh fokus pada sisi negatifnya. Gimana sih ini anak dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nilainya jelek, begitu. Lalu kami pergi ke psikolog, ya Pak Jarod sama Ibu, biar anaknya ini bisa konsentrasi, dia gambar dirinya harus baik, ya karena memang orang yang gambar dirinya baik itu akan memudahkan orang untuk fokus. Jadi secara neuroscience, secara psikolog juga, ya. Dr. Mauro Costialo itu ahli mengenai neuroscience dan juga psikolog, tapi juga neuroscience, itu mengatakan bahwa orang yang gambar dirinya bagus mudah sekali konsentrasi. Jadi supaya dia gambar dirinya baik, nggak merasa salah diciptakan, jangan dimarahi terus sisi negatifnya. Pujilah sisi baiknya gitu. Apa ya sisi baiknya? Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nilainya jelek, bangunnya siang. Apa ya baiknya gitu? Makanya kita belajar mencari ahli spesifikasi produk. Ini punya pompa, kenapa sih dorong airnya kok pelan banget gitu lah? Bawa tuh ke ahli pompa. Pak, ini bukan pompa dorong, pompa menghisap. Waktu beli pompa itu buat dorong atau menghisap, itu spesifikasinya berbeda. Begitu tahu spesifikasinya, nah seminar ini gunanya membuat Anda nanti, anak saya tuh ini, gitu ya. Nah makanya anak saya bawa tes itu. Anak saya pragmatik. Baiknya itu tenang, kalem, objektif, efisien, teratur, memang cuek tapi tenang. Jadi akhirnya kami memuji sisi positifnya. Setelah itu menanam cita-cita. Karena sekali lagi bahwa penting sekali anak punya cita-cita. Purpose different life. Maka anak saya apa cita-citanya? Nomor 2 gitu ya. Ternyata dia punya cita-cita mau jadi gamer.
Itu anak hampir nggak naik kelas gara-gara main game, sekarang cita-citanya jadi gamer, ya nggak masalah. Yang penting saya ajari aja, gamenya itu pekerjaan ya Ben, bukan hobi. Pekerjaan itu Bapak kerja jam 8, pulang jam 5. Kamu kan Papa kan full timer kerja, jam 8 sampai jam 5. Kamu part timer gamer, sehari 2 jam. Jadi konsepnya dulu mengenai gamer sebagai pekerjaan. Sepakat? Oke, menghasilkan uang ya, bukan menghabiskan uang. Jadi akhirnya dia punya cita-cita pengen menjadi seorang gamer. Nah ini cita-cita ini cocok dengan dirinya menjadi alat motivasi. Maka akhirnya saya bilang sama dia, Ben, biar kamu jadi gamer yang hebat, les matematika, Ben. Orang itu kalau logikanya kuat, matematikanya kuat, pasti gamer yang hebat. Dia les matematika demi cita-citanya. Bukan cita-cita saya, enggak. Cita-citanya. Dia les matematika demi seorang gamer. Gitu. Saya komporin lagi, Ben, kamu les bahasa Inggris, Ben. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu main gamer itu lawan tandingnya orang Cikeas, Ciledug, Cilegon, Cimahi, nggak ada duitnya, men, nggak ada duitnya. Kamu mesti lawan tandingnya orang Eropa, Amerika, orang Australia, itu kelas internasional, kamu gamer yang hebat. Dia les bahasa Inggris demi cita-cita seorang gamer. Komporin lagi, ini bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya. Ben, nanti kamu sekolahnya ngambil jurusan, kamu kuliahnya ke Amerika, Ben, MIT. Jurusannya game maker. Kamu ngerti engine, kamu membuat game, pasti kamu gamer yang hebat, Ben. Wah, dia bikin poster cita-cita, kuliah MIT, jurusan game maker, untuk menjadi seorang gamer internasional. Begitu. Jadi kalau dia lagi main game terus, kamu nggak jadi game maker loh nanti. Harus belajar, gitu. Demi cita-cita seorang gamer, harus kuliah game maker, masuk MIT. Komporin lagi dia, Ben, tapi MIT itu mahal banget. Bapak nggak bisa bayarin. Nah, terus gimana dong? Kejar kakak tuh dapat beasiswa, nanti kamu bisa sekolah ke MIT. Tapi juaranya jangan Indonesia, Ben. SMA Indonesia juara 1 nggak bisa masuk MIT. Mending juara 1 dari Singapura. Gitu. Jadi singkat cerita, cita-cita itu yang dia kejar. Maka itu anak yang tadinya hampir nggak naik kelas gara-gara game, karena cita-cita. Dan dibuat apa? Tangga sukses. Oke, tangga sukses itu begini gampangnya. Ben, kamu kan sekarang ini naik kelas 2 SD bersyarat. Hampir nggak naik kelas, dikatrol. Ya. Nanti kelas 3 SMA, MIT Amerika. Kelas 3 SMP ke Singapura. Jadi targetnya 3 SMP itu juara 1, Ben. Tapi sekarang kan baru kelas 2 SD nih. Nah, kita mulai tahun ini ya, tangga suksesnya nih. Tahun ini bisa nggak kamu 15 besar? Gitu. Ya mikir gitu ya. Bisa, Pak. Gitu. Dia yakin dia bisa 15 besar. Kenapa? Karena diiming-imingi komputernya diganti. Bukan. Karena diiming-imingi boleh main game 3 jam. Bukan. Dia yakin bisa 15 besar karena satu kelas 17 anak. Ya, jadi itu namanya target yang realistis. Kan sekarang dia ranking 17. Nomor 1 dari bawah. Jadi kalau 15 besar bisa lah. Jadi bukan 3 dari bawah, itu istilah yang jelek ya. 15 besar, 12 besar, 10 besar. Singkat cerita, 7 tahun kemudian ya ranking 1. Itu namanya tangga sukses. Dimulai dengan target yang achievable. Kalau dari sekarang ranking 1 kayak Kak Nia, ya nggak bisa. Nanti anak berkata, ranking 1 Pak? Iya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Pak. Tapi itu mustahil bagi saya. Karena aku bukan Tuhan, aku anakmu Pak. Sadar Pak, sadar. Jadi anak jangan dikasih target yang terlalu tinggi. Berikan dia target yang realistis untuk menjadi sebuah tangga sukses. Untuk mencapai cita-cita sekian tahun kemudian, itu kita tarik ke belakang menjadi sebuah tangga sukses. Nah, maka singkat cerita, anak nomor 2 ini juga menjadi Asian Scholarship, lalu 4 tahun kemudian dia mendapat nilai yang cukup bagus, itu menjadi tiket bagi dia untuk bisa ke MIT, Amerika, jurusan Game Maker. Lalu setelah dia 4 tahun di Singapura dengan nilai yang bagus itu, dia tes dirinya sendiri. Ya, ini sebenarnya untuk minggu depan, ya, yaitu mengenai personality. Dia tes dirinya itu adalah INTP, cocoknya Innovative Inventor. Lalu dia berkata begini, Pak, aku teskan diriku Innovative Inventor. Kerjaan yang cocok itu Research and Development, bukan game maker, bukan gamer juga. Jadi aku berpikir, Pak, aku mau ngambil jurusan Mechanical Engineering saja, aku kan suka utak-atik dari kecil juga. Jadi aku nggak jadi game maker, Pak. Gameku tuh hobi aja. Kalau kayak saya ganti cita-cita, gimana ya Pak ya? Saya berkata, itu maksud Papa dari dulu.
Makanya kita setuju anak jadi gamer gitu ya. Tapi kalau terpaksa ya oke lah gitu. Tapi ketika anak udah pinter, anak itu nggak usah dipaksa. Begitu dia dapat beasiswa kan pinter. Begitu pinter bisa mikir sendiri. Apalagi kita bawa pada pengenalan diri. Kamu INTP, cocoknya jadi ini, mau bahagia atau mau stres, ya kan? Jadi gamer yang kaya tapi stres bisa juga, ya. Dokter yang stres bisa juga. Jadi pendeta yang stres bisa juga, gitu kan? Pendeta nggak suka ngomong jadi pendeta, mau khotbah mencret, mau khotbah mencret. Itu pendeta yang stres, saudara, ya, karena bukan sesuai panggilannya. Mari kita membangun generasi baru yang hidupnya bahagia dan maksimal. Maka akhirnya anak saya mengambil jurusan sesuai dengan keunikan dirinya, yaitu mechanical engineering. Dan sekarang bekerja yang sesuai dengan bahagia. Ya, karena itu ketika anak memiliki impian yang menjadi tujuan hidupnya, maka ia akan mengejarnya dan kemampuan mengikutinya. Apalagi impian itu sesuai dengan keunikannya. Karena Mazmur berkata bahwa kita ditenun dengan kata lain unik, ya, dan bukan hanya unik tapi dahsyat. Nah, keunikan itu dibagi, maka sebentar Pak Bambang Sumanjaya akan berbagi ilmunya. Ya, menanam cita-cita itu harus pas, jangan kura-kura dikasih cita-cita menjadi ahli terbang gitu ya. Kalau dia kura-kura kasih cita-cita, nanti kamu juara menyelam. Jadi untuk sanguin pragmatik melankolik atau kolerik itu dominan, intim, stabil, cermat. Ini D merah ya, ini nama istilahnya udah DISC, dominan, influencer atau intim ya, steady, stabil atau cermat. Ini setiap kategori itu cocok untuk cita-cita tertentu. Sehingga orang tua harus tahu anak saya ini dominan atau intim atau stabil atau cermat. Dominannya berapa persen, stabilnya berapa persen, kombinasinya bagaimana, sehingga irisannya apa yang paling cocok, yang terbaik buat nanti dia sekolahnya jurusan apa. Ini kita perlu mengetahui. Kalau enggak kita jadi orang tua seperti bukan pahlawan, anak panahnya dilemparkan sembarangan, anak panahnya tumpul, atau dipungut musuh malah lempar balik ke kita, menjadi pemberontakan. Maka kita perlu mengetahui keunikan si anak. Nah, sering anak itu nggak mau diajak tes. Ya, yuk nak kita ke family discovery. Itu Pak Bambang tadi Papa dengar ceramahnya, insight-nya, pola pikirnya bagus gitu ya. Kenapa? Ya biar kamu ini nggak bermasalah lagi. Saya jamin anak bapak nggak mau tuh dibawa ke family discovery ya. Kalau alasannya biar kamu tuh, papa pusing ngurus kamu tuh penuh masalah begini. Itu alasan yang jelek banget untuk bawa orang ke psikolog atau ke konsultan ya. Nah, yuk kita ke konsultan. Kenapa? Biar papa tuh kenal kamu sehingga papa bisa mengasihi kamu lebih baik lagi. Biar mama itu kenal kamu. Mama sih kenal kamu. Mama yang melahirkan kamu, memelihara kamu 15 tahun, tapi banyak hal yang mama nggak mengerti. Dengan dites ini, mama akan memahami kamu, bisa mencintai kamu lebih baik lagi. Atau kalau anaknya 3, anak saya 3, nomor paling yang besar juga dulu dites juga. Ya. Jadi ketika anak yang pintar pun, kenapa aku dites gitu ya? Ya biar kamu nggak salah jurusan. Nah, gitu kan, itu alasan yang baik. Jangan anaknya 3, nomor 1 juara, nomor 2 juara, nomor 3 bermasalah. Cuma nomor 3 yang dibawa begitu. Wah, dia kan nggak mau. Yuk, nak kita ke psikolog. Nggak mau, aku nggak gila. Mama dia nggak bergila. Mama aja ke psikolog. Jadi membawa anak itu ke psikolog itu perlu tips. Dan tips yang sederhana adalah memotivasi dia, alasannya bahwa tes ini akan membantu mama mengasihi kamu lebih baik lagi. Itu menurut saya alasan yang paling bisa diterima akal si anak. Terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Bambang Sumanjaya. Memahami setiap anak, memahami keunikan setiap anak, membuat orang tua lebih bijak. Menyingkapi perilaku anak dan mendidiknya dengan tepat. Ya, kita bisa mendidik anak dengan tepat. Pasti bisa kalau kita paham keunikan anak. Nah, keunikan ini bisa dipelajari dari sisi DISC-nya. Makanya sekarang kita masih ada waktu ya 15 menit ya sampai jam 3 untuk Pak Bambang. Nanti setelah itu kita tanya jawab 1 jam, saya yakin akan menjadi waktu yang sangat cukup. Pak Bambang silahkan ya untuk menyampaikan. Setelah itu nanti pertanyaannya akan kita jawab bareng-bareng ya Pak Bambang ya. Tuhan berkati Pak. Oke, selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya Bambang Sumanjaya. Mungkin ada yang pernah kenal, ada yang baru berkenalan dengan saya. Izinkan saya juga share slide ya, Pak Jarod. Ya, silakan. Terima kasih diberi kesempatan untuk bersama-sama Pak Jarod berbagi
bagaimana mengembangkan seorang anak menjadi juara dalam kehidupannya. Nah, ini izinkan saya share, Bapak Ibu sekalian, dan Pak Jarod sebenarnya sudah menjelaskan banyak hal yang sebenarnya sudah menjadi inti dari apa yang kita mau kenali. Tapi saya coba rangkum dan runutkan. Saya akan share sedikit, bukan hanya tentang DISC, ya, tapi saya akan berbagi, melengkapi bagaimana untuk anak menjadi seorang juara. Izinkan saya share. Semoga slide saya sudah keluar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah keluar ya? Ya, Oke. Oke, thank you. Nah, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana mengembangkan anak dan remaja menjadi juara kehidupan. Saya memang seorang family and business consultant, saya behavior coach, saya founder dari Discovery Consultant, yang mana salah satunya adalah family discovery, yang mana menolong keluarga-keluarga Indonesia untuk salah satunya menemukan potensi anak-anak kita. Karena setiap anak kita diciptakan unik dan spesial. Tadi Pak Jarod berkali-kali mengucapkan anak kita diciptakan unik dan spesial. Ada tujuannya waktu diciptakan. Tapi bagaimana... Nomor-nomor mungkin ada yang belum di-mute, bisa di-mute mungkin ya. Thank you. Nah, jadi bagaimana seorang anak itu bisa mencapai tujuannya, ada step-stepnya yang tadi Pak Jarod sampaikan sebagai tangga kehidupan. Nah, ini mungkin sebagai intro keluarga, istri saya dan anak saya yang besar, putra saya 32 tahun, putri saya 28 tahun, bersama istri saya. Ya, saya juga ada Discovery Consultant, ada IG dan YouTube channel-nya. Nah, saya percaya sekarang, tadi Pak Jarod udah mengawali, banyak orang tua dan pendidik juga bingung ya, bagaimana mengenali dan mengembangkan anak dan remajanya, apalagi ditambah dengan konteks era new normal atau tatanan baru seperti sekarang. Tadi Pak Jarod bilang, oh ya, yang penting kita menanamkan cita-cita kepada anak-anak kita. Kalau ada yang mudah atau dari sejak dini menemukan cita-citanya, maka berbahagialah orang tua tersebut ataupun pendidik yang menolong. Ya kan banyak anak yang waktu kecil udah tahu mau jadi apa, saya mau jadi pilot, oh mau jadi apa, saya mau jadi vlogger, oh mau jadi apa, saya mau jadi food reviewer, dan lain-lain. Tapi masalahnya banyak anak-anak kita yang bingung, pasif, apatis, stres, bahkan sampai putus asa. Ya, tingkat stres yang kami layani anak-anak yang dulunya mula-mula beberapa tahun lalu, Family Discovery atau Discovery Consultant itu berdiri sejak tahun 2004, itu banyakkan anak-anak SMA yang stres, mogok sekolah. Tapi menuju kemari, itu justru sudah masuk kepada anak SD, mogok sekolah dan stres. Ya. Nah, bagaimana orang tua bisa mengenali atau menanamkan cita-cita atau mempersiapkan tangga sukses buat anak kalau anak-anak kita itu dalam keadaan bingung. Nah, yang lebih parah lagi, banyak orang tua tidak tahu ataupun pendidik ya bagaimana mulainya, bagaimana supaya bisa menanamkan cita-cita kepada anak-anak kita atau menolong anak-anak kita menemukan cita-cita kepada mereka. Akhirnya pakai jurus coba-coba yang tadi Pak Jarod sampaikan. Belum lagi adalah banyak mitos atau false belief yang dipercayai oleh orang tua dan pendidik bahwa anak yang juara itu ditentukan oleh tingkat IQ. Wah, ini banyak mitos ya. Oleh sebab itu saya rasa saya perlu ulas ini sedikit karena kalau anak saya IQ-nya tinggi pasti hidupnya sukses. Kalau IQ-nya rendah pasti hidupnya kurang sukses. Tadi Pak Jarod sudah sampaikan ya bahwa dengan anak-anak yang memiliki IQ rata-rata sebenarnya itu sudah memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang memiliki IQ-nya tinggi. Tentunya nanti akan saya bahas sedikit, anak dengan IQ tinggi akan ada memiliki benefit yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, lupakanlah mitos ini. Karena IQ bukan satu-satunya kunci menentukan anak kita akan menjadi juara atau tidak. Nah, kebenarannya adalah bahwa setiap insan, setiap anak-anak kita itu unik dan berbeda.
Ya, unik saya garis bawahi. Tadi ini menyambung apa yang Pak Jarod sudah sampaikan. Anak kita unik dengan aspek kecerdasannya ya. Aspek kecerdasannya dari yang rata-rata dan ke atas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, aspek kecerdasan ini juga menjadi penting. Dan karena hari ini kita tidak membahas ini terlalu dalam, saya cuma mau sampaikan usia anak untuk bisa mengembangkan aspek kecerdasannya menjadi maksimal adalah sampai 17 tahun. Jadi dari 0 sampai 17 tahun itu adalah waktunya orang tua dan pendidik mengembangkan potensi aspek kecerdasan anak menjadi maksimal. Karena setelah 17 tahun, biasanya kecerdasan orang itu stagnan, turun, atau naik sedikit. Ya, ini aspek kecerdasannya. Dengan cara apa? Dengan cara menstimulasi otak anak kita dengan aktivitas-aktivitas dan teknik-teknik tertentu yang bisa menggunakan teknik kecerdasan jamak dari Dr. Howard Gardner ataupun stimulasi otak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan anak. Nah, yang kedua, keunikannya adalah aspek tipe perilaku. Ini yang saya bilang. Kalau yang Pak Jarod sampaikan dengan kolerik, sanguin, melankolik, dan plekmatik, ya kalau saya kebetulan yang mendalami dengan menggunakan DISC, ya, dominan, intim, stabil, dan cermat. Nah, aspek perilaku ini salah satu keunikan anak, karena anak dominan berbeda dengan anak intim berbeda dengan anak stabil, dan lain sebagainya. Aspek berikutnya adalah minat, kemudian gaya belajar, bakat. Ini menjadi hal-hal yang harus kita perhitungkan, ya, hal-hal yang harus kita perhitungkan. Nah, ini merupakan pemetaan yang seringkali saya seminar-seminar di sekolah maupun di dalam lingkungan-lingkungan kecil maupun sampai besar, ya, yang tadi di awal saya bilang banyak orang tua itu nggak mengerti, ketidaktahuan orang tua dan pendidik dalam bagaimana sih mengenali potensi anak. Enak kan kalau anak saya udah tahu cita-citanya dari kecil. Nah, ini jalan keluarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, marilah kita mengenali potensi anak kita dan remaja kita sehingga mereka lebih mudah membangun sebuah cita-cita, lebih mudah untuk bisa mengenali apa yang mereka bisa lakukan. Masalahnya, nggak semua orang tua tahu. Masalahnya, nggak semua orang tua seperti Pak Jarod, gitu kan? Nah, maaf. Kalau tidak tahu, kok berhenti internetnya. Maka Ya, kok ini kayaknya internetnya Pak Bambang. Kita perlu belajar untuk mengerti keunikan setiap anak. Sehingga kalau kita mengerti keunikan setiap anak, maka kita bisa mengerahkan pada cita-cita yang pas. Nah, yang repot ini kan kadang kita mengerti keunikan anak, lalu akhirnya ya kita main paksa atau mengarahkan anak bukan ke arah yang tepat. Atau anaknya akan diarahkan oleh teman-temannya. Ya, temannya ngajak animasi, ikut animasi, taunya nilainya jeblok karena emang kemampuannya, kan ada minat, ada bakat, ya. Minatnya sih dipengaruhi lingkungan, ternyata kemampuannya nggak ada minat, ada bakat, ada kemampuan. Nah, minatnya ini fluktuatif. Teman-temannya yang mempengaruhi, yuk ngajak yuk ke sana, ya semuanya iya gitu. Di tengah jalan waktu kuliah temannya mampu, kemampuannya ada, tapi dia nggak ada. Akhirnya ganti jurusan karena ya tadi ilmu lama ini coba-coba gitu ya. Ya coba-coba nggak ketemu. Jadi kita nggak boleh lagi ilmu sekarang ini didik anak zaman sekarang ini coba-coba karena kita akan kehilangan waktu dengan mencoba-coba. Sementara anak yang lain dia akan berlari dengan speed yang lebih cepat karena dia sudah pada jurusan yang pas. Nah, ada beberapa irisan ilmu ya. Jadi misalnya nih kalau Pak Bambang Sumanjaya tadi kan dengan DISC. Jadi dominan, intim, stabil, cermat. Itu berdasarkan ilmu perilaku. Nah,
Dominan berarti kolerik, intim berarti sanguin, stabil plekmatik, cermat melankolik. Nah, ada rumusnya atau kecenderungannya. Kalau orang yang misalnya dominan, ya tentu kan leadership-nya kuat. Berarti kalau dia orang yang leadership-nya kuat, misalnya ngambil jurusannya teknik, tetapi nantinya untuk mimpin pabrik. Atau dia orang yang banyak bicara, tapi kemampuan matematikanya bagus. Ngambil jurusan sama-sama teknik mesin, tapi kan dia juga pandai berbicara untuk menjadi pedagang mobil, penjual mesin. Jadi jurusannya bisa sama yang akhirnya dipilih, tapi cita-citanya berbeda. Karena yang satu memang paham bahwa aku ini suka mesin gitu ya, dan suka bicara. Wah, ini saya dagang mesin cocok. Jadi ngambil jurusan mesin untuk menjadi seorang pedagang mesin. Yang satu ngambil jurusan mesin, mechanical engineering kayak anak saya, tapi dia sudah tahu dari awal waktu ngambil jurusan itu gitu ya. Sempat dia pengen jadi gamer, tapi akhirnya dia berganti ngambil jurusan mechanical engineering. Dan saya akan nanti bekerja di R&D, Research and Development, di bidang mesin yang saya sukai. Jadi jurusannya bisa sama, tapi cita-citanya berbeda. Nah, cita-cita itu bisa dikelompokkan berdasarkan kecenderungan perilaku, ya, atau DISC ini. Orangnya intim, udah. Kalau intim itu ya paling cocok kan marketing, sales, event organizer, tour guide, ya, yang berhubungan dengan banyak orang. Nah, tinggal dia bagian apa? Misalnya sebagai pembicara ini, pembicara bidang apa? Dia seorang pembicara yang passion-nya bagus, belas kasihannya cocok, ya udah pendeta dah misalnya, ya kan? Suka bicara, belas kasihannya cocok gitu kan? Dia pembicara tapi pelit nih gitu. Udah pembicara ekonomi aja, ngajar soal saham, investasi, tapi dia ngambil untuk jadi pembicara. Jadi cita-citanya itu bisa dipetakan berdasarkan irisan-irisan atau presentasi. Karena DISC itu nanti kalau dites, misalnya di Pak Bambang Sumanjaya, itu namanya Family Discovery, maka itu tesnya misalnya dominannya 60%, ya, intimnya 20%, stabilnya sekian persen. Itu jadi empat-empatnya muncul dengan presentasi yang berbeda. Nah, dari situ dianalisa lalu diarahkan, oh cocoknya menjadi ini. Nah, dari menjadi apa itu tinggal jurusannya. Cocoknya menjadi pedagang, dagang apa gitu ya kan. Wah, suka banget tuh yang namanya kedokteran gitu. Sekolah kedokteran tapi nanti mau jadi dagang obat, dagang peralatan medis karena emang dia senang dengan peralatan medis tapi tidak suka jadi dokternya gitu, nggak apa-apa. Jadi orang daripada sekolah master bisnis gitu ya, lalu dagang obat gitu ya. Saya juga nggak yakin beli yang jual ngerti bisnis tapi nggak ngerti obat. Jangan-jangan apa aja didagangkan, yang penting dapat duit. Tapi kalau yang jual dokter gitu, dia dagang obat lah, yakinlah kita dia jual suplemen, tapi dia dokter gitu. Jadi kan sama-sama menjadi ngambil jurusan kedokteran, tapi cita-citanya apa? Nah, cita-cita yang tepat itulah yang membuat anak itu akan termotivasi. Karena ini masalahnya di mana anak menjadi juara kehidupan. Supaya jadi juara kan dia harus semangat. Supaya semangat harus punya cita-cita. Tapi kan kita nggak bisa memberikan cita-cita menjadi juara terbang kepada anak yang kira-kira kura-kura. Ini kalau kita ngomong kasarnya gitu kan. Jadi nggak bisa. Anaknya teliti gitu ya, bersih, rapi, udah jadi accounting, pemegang pemain saham. Dia akan dikasih cita-cita seperti itu, dia membayangkan itu happy gitu ya. Anaknya pendiam, nggak banyak ngomong. Nak tuh kayak kamu tuh jadi pembicara, kayak Pak Jarod dulu. Kayaknya orangnya happy banget tuh, ketawa terus, ketemu orang. Lalu dia ngeliatin saya gitu sambil berkata, gue beda spesies sama dia. Ya, itu anak pasti nggak termotivasi gitu. Tapi kalau anaknya memang cengenges-cengenges, susah untuk serius, ketawa melulu, tidak rapi, barangnya di sana sini, nggak teliti gitu ya. Nak, coba kamu amati Pak Jarod gitu ya. Dia amatin saya. Wah, ini gue satu spesies. Waduh, ternyata ada orang kayak saya yang berhasil di muka bumi ya. Wah, sukses diberkati Tuhan. Wah, itu anak langsung mendapat kayak inspirasi, aku bisa kayak dia. Nah, itu adalah memberikan motivasi yang tepat. Sekaligus dengan contoh yang hidup. Bahwa kamu ini tipenya seperti dia. Nah, kadang kan kita orang tua ini nggak tahu anak saya itu tipenya apa, lalu di muka bumi ini yang pernah ada itu siapa. Nah, ini kalau konsultan, ini Pak Bambang Sumanjaya sudah ada, nanti tadi kayaknya terputus internetnya, jadi bisa dilanjutkan. Itulah keahliannya seorang konselor, ya.
Nah, kalau mau nanya saya juga, saya based on pengalaman. Karena saya memang juga banyak belajar. Saya memang S1-nya insinyur teknologi industri, tapi saya ngambil magister pendidikan. Lalu ngambil doktor teologi, lalu banyak ceramah, konseling sana-sini, megang Happy Holy Kit, orang tuanya pada bertanya, ditanyain nggak tahu, saya bingung, saya belajar lagi untuk bisa jawab. Nah, itu dari tahun 95 pegang sekolah Happy Holy Kit, ya kalau selama 25 tahun belajar, jadi kadang-kadang ada yang menyangka saya ini psikolog gitu ya. Jadi pembicara berdua ditanyain hal-hal psikologi, perjawaban saya lebih tajam. Ya, karena belajar selama 25 tahun. Jadi, tapi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan minta Pak Bambang untuk menjawab. Pak Bambang, internetnya sudah stabil? Ya, sudah. Oke, silakan dilanjutkan ya Pak, sebelum kita masuk tanya jawab. Ya, mohon maaf, saya langsung saja ke materi Pak Jarod. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, inilah salah satu kendalanya dan challenge kita ya. Semuanya tergantung pada teknologi juga. Saya akan masuk kepada tadi ya, saya langsung sampaikan bahwa mulai dari ketidaktahuan, coba-coba, nah assessment itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kita mengenali potensi anak-anak kita. Ini kalau kebetulan observasi kita, eksplorasi kita benar, ini jadi konfirmasi. Oh ya benar, anak kita suka art gitu. Oh ya benar, anak kita suka teknologi. Nah, dan yang paling penting juga bukan hanya assessment-nya. Yang paling penting adalah konsultasinya. Jadi, kalau Bapak Ibu pergi melakukan sebuah assessment apapun metodenya, tanpa konsultasi kalau menurut saya kurang afdol. Karena konsultasilah yang bisa terjadinya komunikasi dua arah. Karena assessment itu hanya salah satu alat saja untuk mengidentifikasi potensi anak-anak kita. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini menjadi penting. Bahwa mengenali potensi anak dan remaja kita itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan potongan-potongan puzzle dari apa yang bisa dilakukan anak-anak kita. Dan DISC ini hanya baru satu potongan puzzle, Bapak Ibu. Walaupun saya seorang master analis ya, behavior analis, dengan melihat wajah, dengan melihat cara orang ngomong, dengan cara dia body language, saya udah bisa tahu ini tipenya DISC atau kombinasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika bicara tentang karir, tujuan, potensi seorang anak, saya lebih suka menggunakan prinsip atau metode ini, bahwa semakin banyak potongan puzzle yang kita miliki terhadap seorang anak, maka semakin jelas gambaran yang kita miliki. Ini menjadi penting sekali. Ya, saya selalu mengkonsultasikan keluarga-keluarga, jangan bergantung hanya kepada satu alat. Kalau hanya satu alat, kita kebetulan kalau gambarnya jelas, gambar orang main sepak bola, kelihatan bola sepak bola dan gawangnya, bolanya dan gawangnya. Tapi bagaimana kalau kelihatan langitnya? Kan kita bingung. Ini gambar apa gitu kan? Nah, ini menjadi prinsip penting dari saya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menolong, kita sebagai orang tua yang kurang tahu apa sih cita-cita anak kita bingung, lagi mencari juga, ikuti assessment, gunakanlah metode pengenalan yang komprehensif. Dengan semakin banyak potongan puzzle-nya, akan semakin mudah kita sebagai orang tua, sebagai konsultannya, menolong anak tersebut mengenali potensi menjadi kompetensi. Nah, apa saja yang perlu dikenali potongan puzzle-nya? Aspek kecerdasan. Jadi, otomatis IQ menjadi penting. Aspek perilaku, yaitu DISC salah satunya. Aspek kecerdasan jamaknya, aspek minatnya, aspek bakatnya, aspek gaya belajarnya, dan banyak lagi metode-metode yang berkembang. Oleh sebab itu, saya di Discovery Consultant juga terus-menerus mengembangkan secara komprehensif. Misalkan dengan era new normal ini, kita mempunyai alat tes yang namanya Agility Potential Test. Berapa agile-nya, agilitas seseorang dalam menghadapi perubahan seperti sekarang. Ini menjadi alat tes yang sangat penting untuk kita kenali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu, saya singgung sedikit, oh Pak, IQ mas saya udah tahu, anak saya IQ-nya tinggi, rendah, kayak tadi Pak Jarod sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenali IQ anak atau potensi kecerdasan anak bukan hanya semata angka IQ-nya.
Tapi kita mau melihat potensi kecerdasan secara umumnya. Bagaimana anak kita ini menangkap informasi baru? Bagaimana anak kita memecahkan masalah? Bagaimana kemampuan berhitungnya? Bagaimana daya bayang ruang dan bidangnya? Kemampuan bahasanya. Kalau kita tidak mempertimbangkan ini, maka kita mungkin akan kurang lengkap membaca potensi anak kita. Nah ini, sekarang saya masuk sedikit kepada perilakunya, karena waktu saya juga terbatas, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, aspek tipe perilaku dominan, intim, stabil, cermat ini sangat dipengaruhi yang namanya KTP. Ya, kalau tadi Pak Jarod bilang keturunan gitu kan, oh ya anaknya nggak bisa di-push, kenapa IQ kamu rata-rata? Ya, keturunan itu contohnya nggak bisa. Ataupun tipe kepribadiannya sebagian besar tipe perilaku anak kita itu ada faktor keturunan. Kalau nggak heran kakeknya dominan, neneknya dominan, ayahnya dominan, ibunya dominan, kemungkinan besar anaknya juga ada yang dominan. Ya, itu contohnya. Tapi kita nggak bahas faktor keturunan. Jelas memang aspek ini menentukan. Nah, dua hal ini menjadi penting Bapak Ibu. Teladan. Anak usia sampai 12 tahun, inilah waktunya kita mengembangkan tipe perilaku anak. Dengan cara kita mempengaruhi lewat keteladanan kita. Konsistensi, bertanggung jawab, percaya diri, komunikatif. Anak melihat itu, dia akan menyerap sesuatu. Memang ada bawahan dasarnya tipe perilakunya apa, tapi dengan jumlah tahun mengamati, action speaks louder than words, anak itu akan mengadaptasi tipe perilaku dari yang dia lihat sehari-hari. Yang ketiga, P-nya adalah pengalaman. Dan ini terjadi karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor pendidikan. Karena usia setelah 8 tahun, faktor pengalaman lah yang mempengaruhi tipe perilaku anak. Jadi pertanyaannya, sejak kapan sih anak bisa kita kenalin tipe perilakunya? Nah, jawaban saya adalah 12 tahun ke atas atau di usia SMP ataupun SMA awal. Kenapa? Karena di bawah 12 tahun, anak masih dalam tahapan beradaptasi ataupun berkembang. Ini menjadi penting. Jangan buru-buru justifikasi anak dari kecil, oh dia mah dominan. Ya, ada, kita bisa kenalin. Tapi ingat, faktor keteladanan, faktor pengalaman, dari lingkungan, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Bapak Ibu sekalian, saya menulis buku khusus tentang DISC, bukan hanya DISC, tapi ada teams, role, peran kita dalam kelompok maupun nilai-nilai kehidupan kita atau motivasi tersembunyi seseorang dalam buku saya ini. Nah, dasar DISC yang saya bagikan ini adalah dari Dr. William Marston. Ya, Dr. William Marston adalah seorang behaviorist modern. Beliau, dan buku saya ini juga ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dan direkomendasikan oleh Dr. Bradley Smith dan Sanford Culkin yang menjadi mentor saya di khusus bidang behavior ini. Jadi membagi manusia dalam 4 tipe ini, ada dominan, ada intim, ada stabil, ada cermat. Nah, bagaimana sih pengaruh hal ini ya bisa mempengaruhi potensi ataupun cita-cita seorang anak. Ini yang terakhir, slide saya terakhir. Ya. Nah, ini tadi Pak Jarod juga sudah tampilkan slide-nya ya. Jadi, dominan, intim, stabil, cermat. Ini merupakan salah satu potongan puzzle. Jadi, sekali lagi saya garis bawahi, jangan hanya tes DISC dengan atau apapun, langsung kita, oh ya, ini anak saya cocoknya jadi lawyer gitu, atau anak saya jadi insinyur. Karena kita nggak lihat. Saya ambil contoh kasus. Oh, anak saya tipenya dominan, tapi ketika dia dites IQ, IQ-nya rata-rata, berarti tidak ada masalah. Bagaimana? Kita mesti lihat lagi kecerdasan jamaknya. Dia menonjol di mana? Oh, dia menonjolnya di naturalis, bukan di linguistik. Jadi jangan dipaksa jadi lawyer. Contohnya, semakin banyak potongan pasalnya, semakin mudah kita melihat mau menjadi apa atau tujuan ataupun cita-cita yang tadi Pak Jarod sampaikan akan lebih mudah. Tapi kita bisa kasih guidance awal berdasarkan DISC. Saya singkat aja. Dominan, cocok dia jadi pengacara, menjadi konsultan, menjadi insinyur, menjadi wirausaha, menjadi manajer.
ya. Intim, cocok jadi orang marketing, personalia, trainer, dosen, coach, psikolog, perawat. Stabil, insinyur, akuntan, administrasi, R&D, telemarketing. Cermat, peneliti, perencana, insinyur, akuntan, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan terjebak dengan mempermudah pengelompokan potensi seorang anak kita karena pemahaman kita yang sempit berdasarkan sepotong puzzle. Walaupun saya master di dalam hal ini, saya meng-encourage Bapak Ibu sekalian, yuk miliki potongan puzzle sebanyak-banyaknya, karena dengan sejalannya usia, bisa nggak DISC seseorang berubah? Bisa. Tapi dengan mudah berubah nggak? Dari D jadi C? Enggak. Tapi perubahan itu akan mempengaruhi sejalan. Tadi Pak Jarod sudah kasih contoh yang bagus bagaimana anak laki-lakinya berkembang, ya, tangga suksesnya dari satu tujuan bergeser dan akhirnya menjadi mechanical engineering. Itu kan sebuah proses, ya. Jadi DISC itu tidak bisa dikenalin sekali langsung selamanya tidak pernah berubah. DISC seseorang bisa berubah tapi tidak ekstrim berlawanan arah. Oleh sebab itu pengenalan sejak dini, mengumpulkan potongan puzzle dengan berbagai macam alat assessment. Jangan mengandalkan hanya satu alat assessment, lalu kita bisa menjustifikasi masa depan anak-anak kita. Karena anak-anak kita unik dan spesial, diciptakan dengan spesial, dengan tujuan yang spesial. Tapi kita sebagai orang tua mesti menolong mereka mengenali apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya, sehingga dia bisa berhasil. Ya, kalau seorang anak senang mengerjakan sesuatu, itu namanya hobi. Seorang anak senang mengerjakan sesuatu karena hanya untuk kepentingan orang lain, itu namanya pekerjaan. Tapi seorang anak senang mengerjakan sesuatu dan dia memberkati orang lain dan memberi motivasi kepada dirinya, itulah yang disebut anak juara dalam kehidupan. Demikian dari saya. Mantap. Iya, terima kasih Pak Bambang. Kita sekarang akan masuk sesi tanya jawab, ya. Dan kita akan perpanjang nanti, ya. Bisa sampai jam 4